He is the author. He knows the beginning. He knows the end of it. Tidak satu pun dari saudara yang tidak masuk di dalam perencanaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada setiap kita, apa saudaraku, duduk di sebelah kananku. Sampai ku buat musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. I am the author and the finisher of your faith. Aku ini yang menulis semuanya. Aku sutradara agung. Di tengah kita nggak mengerti, saudaraku, di tengah banyak ketidakpastian, izinkan saya katakan ini, dia tahu semuanya, he foreknow it. Dia sudah tahu jauh sebelumnya, dan izinkan saya berkata ini, semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, saudaraku, jangan takut. He is the author. He knows the beginning. He knows the end of it. Tidak satu pun dari saudara yang tidak masuk di dalam perencanaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada setiap kita, apa saudaraku, duduk di sebelah kananku. Sampai ku buat musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Saya berdoa itu jadi atas kehidupan saudara. Aminnya yang paling keras, jadi atas kehidupan saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang yang namanya unseen war, Bu. Peperangan yang tidak terlihat. Pada saat Yosua bahkan diberi mandat untuk merebut tanah perjanjian. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku, sadar tidak sadar, siap tidak siap, dia tahu di depannya ada peperangan yang harus dimenangkan. Kalau yang saudara tangkap tahun kemuliaan Tuhan, saya berdoa, saudaraku, hari ini cepat-cepat ikat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa saudara? Saudara harus ikat perjanjian. Karena Keluaran 34 ayat 10. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang dikerjakannya dalam hidupmu sungguh dahsyat. Dia Tuhan yang suka make a deal. Dia bukan Tuhan yang copy paste. Buat hidup saudara, orang yang di sampingmu, it's different. Make a deal with him and prove him. Ketika saudara make a deal dengan dia, satu demi satu, saudaraku. Bahkan dalam situasi apapun, saudara akan melihat, he orchestrate everything. Dia buat yang secara manusia mustahil jadi mungkin. Karena peperangan yang saudara hadapi saat ini, unseen war. Peperangan yang tidak dilihat oleh mata. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 12 dengan jelas mengatakan ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini yang disebut Alkitab, saudaraku. The Prince of the Air, melawan roh-roh jahat di udara. Tahun kemuliaan, itu seperti kayak Tuhan tuh sudah gini, cap meterai itu sudah diketuk. Tahun kemuliaan itu sudah pasti, saudara. No doubt. Saudara jangan khawatir, masalah keadaan seperti apapun, jangan khawatir. Tahun kemuliaan itu seperti sudah diketuk. Tapi yang saya rasakan ini seperti tariannya kencang sekali. Berkali-kali, saudaraku, saya katakan ini, kalau saudara masih ingat, apa yang terjadi di gereja kita, semua mujizat yang terjadi di gereja kita, maafkan saya Pak, it's not about our church. Ini berbicara tentang ada agenda besarnya Tuhan atas Indonesia. Berkali-kali saya katakan, saudara yang mau masuk dalam agenda ini, no doubt tahun kemuliaan itu milik saudara. Karena ini Tuhan ini sedang mau kerja besar, saudara. Saya bisa merasakan ini something is happening. Dan apa yang terjadi di Indonesia ini, itu bukan hanya agenda Indonesia, Pak. Dengar ini baik-baik, saudaraku. Pegang perkataan saya ini. Revival untuk dunia bersegera terjadinya. Ini bukan tentang Indonesia, saudara. Di dunia saat ini sedang terjadi the unseen war. Kadangkala, saudara, ini yang saya bisa katakan. Yang tidak terlihat itu seringkali, kadangkala lebih tahu daripada kita, saudara. They know it will come. Tapi mereka itu berusaha tarik sekencang mungkin. Selagi mereka masih bisa, mereka itu berusaha rampas sebanyak mungkin. Kita buka yuk, Yesaya 60 ayat yang kedua. Kita lihat,
Sama-sama kita baca 2-3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini bahasa aslinya shadow of death, saudara. Shadow of death itu bayangan kematian, saudara. Itu menutupi bumi. Tapi saudara lihat, pesan Tuhan yang Tuhan benar-benar ingatkan kepada saya, hati-hati dengan fokusmu. Saudara memilih melihat yang mana, saudaraku? Mau lihat kegelapan, mau lihat kekelaman, atau kita baca dengan suara keras yuk. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dibutuhkan urapan untuk melihat apa yang saudara lihat itu yang jadi atas hidup saudara. Dia jenis Tuhan yang you make a deal. You cannot copy paste. Saudara nggak bisa copy paste. Apa yang Tuhan berikan kepada seseorang masuk dalam kehidupan saudara. Kalau bukan Tuhan yang memberikan petunjuk, nggak bisa saudara. He is the author and the finisher of your faith. Saudara boleh merasa di dalam kegelapan, saudara boleh merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengar ini baik-baik. Dia Allah, sutradara agung yang sedang bergerak tanpa engkau sadari. In the end, if you make a deal with him, tahun kemuliaan Tuhan jadi atas hidup pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kenalilah Tuhanmu secara pribadi. Gak bisa copy paste. The unseen war is real. Tuhan itu punya kehendak, saudaraku. Tuhan itu punya rencana besar atas setiap kita. Apakah saudara pikir dengan semua rencana besar itu, iblis diam-diam terus happy-happy? 1 juta jiwa, iblis senyum, ya sudah gak apa-apa diambil aja gitu saudaraku. No. Ini nih di dalam alam raya saudara. Tarik-tarikan terus. Dan peperangan itu levelnya beda-beda saudara. Ada yang level pribadi. Ada yang level keluarga. Ada yang levelnya sampai kota. Yesus itu pernah menghadapi jenis peperangan yang levelnya sampai kota loh saudara. Pada saat Yesus diperintahkan misi ke Gerasa, bawa orang Gerasa mengenal Tuhan. Saudara tahu, masih ingatkah kisah di mana murid-muridnya mengalami tofan dan Yesus tertidur? Itu kejadiannya kapan saudara? Di perjalanan Yesus menuju Gerasa. Saudara. Belum sampai kotanya, sudah terjadi peperangan. Murid-murid Yesus itu profesional nelayan loh saudara. Petrus, Yohanes itu sudah terbiasa berniaga saudara. Lautan itu tempat mereka dibesarkan. Tapi orang-orang yang profesional sebagai nelayan diombang-ambingkan badai saudara. Sampai titik tertentu mereka berteriak, Yesus! Yesus bangkit berdiri, dia hardik angin badai itu, dia katakan silent, diam. Sudah selesai saudara. Yesus masuk ke Gerasa, saya tanya, memangnya Yesus masuk ke Gerasa itu woro-woro saudara? Halo KKR gitu saudaraku. Tapi begitu hari itu, apakah saudara tidak merasa ada kejanggalan di sana? Yesus sampai di Gerasa, disambut siapa Pak? Orang gila dari Gerasa. Dia langsung menantang, namaku Legion. Aku banyak. Ketika saudara belajar berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, diizinkan terjadi. Tapi kalau fokusmu benar, engkau bisa melihat terang, kemuliaan, bukan kegelapan. What you see is what you get. The unseen war, ketika itu terjadi, saya harus katakan kepada saudara, be ready. Be ready, kalau saudara menjadi bagian dari agenda besarnya Tuhan, jangan khawatir saudaraku. The year of God's glory itu harus terjadi atas kehidupan saudara. Mau seperti apa keadaan dan situasi sekarang, belajar melihat dengan cara yang benar. Jangan teralihkan fokusmu, tapi belajar untuk melihat, yes gelap, yes kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas saudara. Satu demi satu, terang Tuhan nyata atas hidup saudara. Tahun-tahun yang lalu Tuhan persiapkan saudara dengan mujizat demi mujizat demi mujizat. Izinkan saya katakan ini, kalau kata-kata kayak saya keras maafkan saya saudaraku. Don't you dare. Jangan berani-berani setelah saudara terima semua mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Don't you dare to keep silent. Ini saatnya saudara jadi terang. Ceritakan kepada orang-orang di luar sana saudaraku, bahwa Yesus masih sama. Dulu dia membuat mujizat, sekarang dia masih tetap membuat mujizat. Dia tidak berubah. Yesus kita tetap sama.
ada pengharapan di dalam Yesus. Apakah karena semua kejadian ini saudaraku mujizat berhenti? No, forget it. Gereja kita mujizat terjadi semakin dahsyat. Kemarin saya membaca satu kesaksian saudaraku. Satu orang bapak. Di tengah situasi seperti ini banyak yang dirumahkan, banyak yang dipecat saudaraku, banyak yang dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Bapak ini yang terjadi sebaliknya saudara. Bukannya dikeluarkan, dapat penawaran, mau ditarik ke perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat. Mau ditarik, dia cuma diem aja. Entah bagaimana dari perusahaannya dengar tentang hal itu. Mereka rapat, memutuskan, memberi dia gaji lebih dari 2 kali lipat. Ketika dipanggil saudaraku, Pak, kami tahu kamu mau ditarik ke perusahaan lain. Kamu stay di sini aja, kami kasih kamu gaji 2 kali lipat. Saudara tahu apa? Dia kasih syarat apa saudara? Perusahaannya udah mikir saudara, wah nanti jangan-jangan minta 3 kali lipat saudaraku. Saudara tahu apa? Dia katakan dia kasih syarat apa saudara? Dia minta satu syarat. Saya akan tetap stay di tempat ini dengan satu syarat. Dia minta apa saudaraku? Di perusahaan tempat dia bekerja, dia minta satu ruangan. Ruangan itu harus bisa saya pakai. Ditanya bosnya, buat apa? Untuk Komsel dan Pondok Daud. Dia nggak minta yang lain, dia nggak minta tambah jadi 3 kali, dia nggak minta yang aneh-aneh, dia cuma minta sama bosnya, aku mau di perusahaan ini ada Pondok Daud, ada Komsel. Bosnya begitu dengar, terserahlah kamu maunya apa, yang penting kamu stay. Tapi tahukah saudara, bukan ruangan ecek-ecek yang diberikan, VIP room-nya diberikan kepada orang ini untuk mengadakan Pondok Daud, untuk melakukan Komsel di perusahaannya. Saudara. Orang-orang di tempat ini yang berani mempercayai dan tangkap rema dari Tuhan, jadi atas kehidupan saudara. Ada salah seorang bapak saudaraku, ini baru, dia jemaat baru saudara, bergabung, tadinya tahu lewat YouTube saudara, dia bergabung di gereja kita saudaraku. Istrinya sakit gagal ginjal saudara. Dokter angkat tangan, dokter sudah bilang temenin terus Pak, sewaktu-waktu kita nggak pernah tahu. Dia memutuskan saudaraku dalam kondisinya yang seperti itu dia masuk Pondok Daud saudara. Tiap hari dia cari waktu, dia datang Pondok Daud, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia cuma minta satu kepada Tuhan, Tuhan aku minta nyawa istriku. Tuhan sembuhkan istriku. Dia berjuang di hadapan Tuhan saudaraku. Hari kedua, di mana dokter sudah bilang angkat tangan saudaraku. Hari kedua ventilator dilepas. Tidak berapa lama kemudian, 3 hari setelah itu saudaraku, dokter geleng-geleng kepala dan dokter berkata, sudah sembuh boleh dibawa pulang. Dengar ini baik-baik, if your eyes, kalau mata kita terang, teranglah seluruh tubuh. Kalau engkau bisa melihat dengan terang, engkau bisa melihat dengan benar. What you see is what you get. Pertanyaannya sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk bisa memenangkan peperangan yang tidak terlihat ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara catat baik-baik, perhatikan ini saudaraku. Bangun manusia roh saudara menjadi manusia roh yang kuat. You are your spirit that has soul, live in a body. Kita ini roh yang punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Pastor, buktinya apa kalau kita ini roh? Roh kan nggak kelihatan. Saudara pasti pernah datang ke pemakaman. Saya tanya saudara, yang di pemakaman itu masih ada tubuhnya nggak? Tubuhnya nggak terangkat ya saudara? Berarti tubuhnya ada. Tapi saya tanya, ketika saudara datang, tubuh yang sama, orang yang sama, bisa senyum nggak? Dia orang yang sama ya, tubuh yang sama. Tapi bahkan senyum aja udah nggak bisa saudara. Gerak sudah nggak bisa. Kenapa saudara? Ketika roh sudah dipanggil pulang. You are your spirit, live in a body. Jadi kalau roh itu sudah dipanggil pulang, tubuhnya boleh masih ada. Tapi kalau rohnya sudah nggak ada Pak, ya nggak bisa apa-apa. Itu artinya saudara bukan tubuhmu, saudara roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Saudara ngadepin situasi seperti sekarang ini. Kalau roh nggak kuat, yang ngatur tubuh itu switch ke jiwa. Rohnya lemah, jiwanya yang dikasih makan terus, jiwanya yang ngambil alih. Jiwa itu terdiri dari apa saudara? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau banyak dikuasai emosi dan perasaan, hari-hari seperti ini, yang ada ketakutan, karena rohnya lemah, jiwa yang ngambil alih. Saudara. Itu sebabnya jadi irasional. Aduh, ini Jakarta seperti ini, nanti kalau di lockdown gimana? Ayo cepet, kita harus keluar dari Jakarta. Ditanyalah sama suaminya, keluar dari Jakarta mau kemana? Pulang kampung. Kampungnya juga kena, saudaraku. Dulu kalau Indonesia sedang kekacauan, kerusuhan, orang-orang lari kemana, saudara? Singapura juga kena. Karena yang mengontrol itu jiwa, rohnya lemah, jiwanya itu ngambil alih, saudara.
Yang ada akhirnya panik, yang ada akhirnya bingung, mau gimana? Pastor, memangnya orang Kristen kalau rohnya kuat nggak bisa takut? Oh bisa. Pastor bisa takut? Bisa. Bedanya apa sudah? Saya bisa takut. Tapi ketika jiwa saya mau mengambil alih, roh saya bangkit, saya tarik jiwa saya katakan kepada jiwa saya, jangan takut. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa saudaraku? Makanan roh apa? Firman. Kalau rohnya kuat, jiwanya mau berontak, tarik firmannya keluar. Beda dengan kalau jiwanya lebih kuat dari rohnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, saudaraku. You are your spirit. Saudara itu bukan jiwamu. Punya hewan peliharaan ya, Bu ya? Oke, saya tanya Bu, bosnya ibu atau peliharaannya? Loh. Oh, soalnya banyak anak Tuhan tuh salah kaprah loh saudaraku. Loh kenapa saya tanya? You are your spirit that has soul. Artinya bosnya siapa? Pernah nggak saudara lihat bos yang ditarik-tarik kemana-mana sama hewan peliharaannya? Banyak orang Kristen kayak gitu. Karena rohmu lemah, nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih firman, rohmu tidur. Saudara kalau nggak makan, yang terjadi apa? Lemes kan? Rohmu tidur, dia nggak mati, dia tidur. Di saat dia tidur, jiwa ini yang ngambil alih. Itu sebabnya ketika jiwa yang ambil alih, orang-orang yang emosional, saudaraku, mau pukul karena rohnya tidur, jiwanya langsung aja KDRT. Biar orang Kristen, hari Minggu pelayanan, Seninnya KDRT. Loh jangan heran, emangnya jaminannya apa? Orang Kristen yang rohnya lemah, orang Kristen yang rohnya mati, yang take control, itu jiwanya. Itu sebabnya hari ini dengar baik, rohmu harus kuat. Loh pastor, memangnya kalau mau pukul orang Kristen yang rohnya kuat gimana? Oh iya, tetap jengkel ada nggak? Bisa jengkel nggak? Mau gini, firman Tuhan langsung ngomong sudah. Karena makanan roh apa? Firman. Firman langsung ngomong, kasihilah istrimu. Seperti Yesus mengasihi jemaat, tangan masuk kantong, saudara. Titik terendah, saudara, orang kalau spiritnya tidur, jiwanya nggak diasah, titik terendah yang berkuasa siapa, saudara? Tubuh. Itu sebabnya ada orang-orang nggak bisa mengalahkan hawa nafsu. Sampai di titik yang paling parah, saudara bisa mendengar berita-berita seperti, maaf saudaraku, pembunuhan. Jiwanya nggak diisi, rohnya nggak diisi, yang ngambil alih siapa? Tubuhnya. Dia tahu dia dosa, dia tahu yang dia lakukan itu nggak benar. Tapi daging ini, Alkitab ngomong apa sudah? Roh penurut, tapi daging. Nah, jangan pernah mau lagi diseret oleh jiwamu. Jangan pernah mau lagi diseret oleh tubuhmu. Didik jiwamu, taat pada rohmu. Kalau jiwa saudara nggak mau mengikuti roh saudara, didik dia. Isi rohmu, isi dengan firman. Kehendak Tuhan, itu makanan roh. Berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, itu siraman untuk roh saudara. Justru di waktu seperti ini bangkit banyak isi diri saudara dengan doa. Isi diri saudara, jangan diisinya hoak. Orang Kristen tuh sukanya kadang copy paste itu loh saudaraku. Nggak peduli sumbernya apa, copy paste aja. Kamu adalah terang dunia. Artinya saudaraku, dalam diri saudara yang namanya terang nggak bisa bawa hoaks. Di mana ada terang ada damai sejahtera. Di mana ada terang, ada rasa kepastian. Kita berjanji, stop hoax. Jangan usil jarinya. Apa yang kau bagikan, apa yang kau sharingkan, harus membangun iman. Tidak boleh mendatangkan keresahan. Jadi cukup saudara diam. Justru saya berdoa saudara dari tempat ini. Di tengah keresahan, boleh nggak saudara? Saya tantang saudara. Cerita dong ke mereka bahwa Yesusmu tetap sama. Bahwa ada mujizat di dalam Yesus. Yang sakit pun bisa sembuh kok. Yang kedua saudaraku, belajar pemetaan rohani. Yosua waktu diutus mengambil tanah perjanjian, dia utus mata-mata saudara. Mata-mata ini punya peranan yang sangat penting, apa saudara? Dari semua orang, Yosua itu paling mengerti peranan pentingnya seorang mata-mata. Kenapa saudara? Dia seorang mata-mata yang pernah diutus oleh Musa. Dia tahu berapa pentingnya peranan seorang mata-mata. Tahukah saudara apa peranan mata-mata? See the unseen. Apa yang teman-temannya tidak lihat, dia harus bisa melihat dengan benar. Tergantung apa yang dia lihat dan berita apa yang dia bawa, keselamatan bangsanya ditentukan oleh itu.
Boleh saya lihat di sini imam-imam di rumah tangga saudara, bapak-bapak boleh angkat tangan saudara. Apa yang Bapak lihat menentukan keselamatan satu keluarga Bapak? Ibu-ibu dengar baik. Impartasi yang kau berikan menentukan seperti apa anakmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, businesswoman, businessman, apa yang kau impartasikan menentukan karyawan yang ada di bawahmu. Doa saya yang kau impartasikan terang. Terang hanya bisa membawa terang, terang tidak bisa membawa kegelapan. Sejak dari hari ini petakan keadaan saudaraku. Kenapa harus dipetakan? Saudara harus melihat musuhnya siapa sih? Kalau saudara nggak lihat musuh, itu paling menakutkan saudara. Kalau saudara nggak ngerti musuhnya apa, kita jadi random. Kita nggak tahu what to do. Itu sebabnya tahu dulu musuhnya. Yang ketiga, kenapa? Kalau sudah tahu musuh, lancarkan serangan balik saudara. Musuh kita siapa saudara? Coba kita petakan yuk. Hari-hari ini yang terjadi ini sebenarnya apa sih saudara? Satu, virus corona. Yang kedua, ini yang kita hadapi apa ini saudara? Global economic recession saudara. Ini krisis keuangan global, di mana-mana terjadi. Di banyak negara yang lain lebih severe dari Indonesia. Yang ketiga, yang kita hadapi apa ini Pak? Teror. Coba saudara ikuti aja berita itu terus. Ada damai sejahtera di situ? Saudara tiba-tiba imannya bangkit. Oh yes, terang Tuhan terbit atasku, gitu saudaraku? No, semakin saudara ikuti, ketakutan itu semakin mencekam. Kalau nggak hati-hati, saudara cuman flu aja. Demam, langsung jangan-jangan. Tanda-tandanya, ini seperti yang tertulis. Apalagi karena pilek saudara. Pilek kan mau nafas susah kan. Jangan-jangan. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Saudara ketawa karena ngalami kan? Karena ada hari-hari ini orang-orang itu tercekam saudara. Itu kalau saudara nggak menyadari ya, itu roh itu berusaha mencengkeramkan ikatannya saudara. The unseen war itu jangan diremehkan saudara. Saudara harus bersihkan diri saudara dengan firman-firman yang membangun imanmu. Pernah nggak ngerasa setelah ketakutan seperti itu dengar iman, tiba-tiba tuh di sini beda saudara. Berasa ya saudaraku ya. Itu sebabnya saudara harus tahu, kalau sudah tahu 3 musuhnya, yang ketiga, yang terakhir saudara, serang balik Pak. Serang balik! Lu kok didiemin terus saudara ikut jadi penyebar hoax itu gimana? No! Ikut jadi penyebar vaksinnya corona. Apa vaksinnya corona saudaraku? Faith. Iman. Minggu lalu khotbah Pak Jo, menentukan kemenanganmu. Corona bukan tidak sesuatu yang kita tidak serius tangani saudara, serius. Tapi masih ada banyak penyakit-penyakit yang lain. Berapa banyak orang yang terkena kanker. Berapa banyak orang terkena penyakit-penyakit lain. Yang tingkat kematiannya jauh lebih tinggi saudara. Jadi fokus saudara, jangan bisa ditarik di dalam kecekaman takut saudara. Vaksin terbaik yang bisa dimiliki saat ini, yang beredar dan ada tersedia, namanya iman saudara. Dunia belum menemukan vaksin corona saudaraku, tapi Tuhan sudah menyediakan buat saudara dan saya. Itu sebabnya jangan takut dan gentar hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Serang balik dengan cara apa? Perkataan deklarasi profetik. Kalau saya takut saudaraku, saya perkatakan firman. Loh berarti halu dong pastor? Enggak halu. Berarti munafik dong? Enggak. Karena firman Tuhan berkata apapun yang kamu doakan, minta dan doakan. Percaya kamu terima, maka itu diberikan. Itu yang saya perkatakan. Saya terus berkatakan secepat datangnya, lebih cepat lagi berlalunya. Saya menolak untuk memperkatakan ketakutan. Kalau saya tahu bahwa dengan mendengar berita-berita itu, saya jadi ketakutan, saya batasi itu, saya tutup handphone saya saudara. Saudara harus tahu kapan untuk membatasi diri saudara sendiri. Tutup, mulai perkatakan di dalam Yesus ada pengharapan. Mulai perkatakan saudaraku, firman itu obat, mendatangkan kesembuhan. Mulai perkatakan saudaraku. Jangan mau cuma diem, diterima aja, ngikutin aja, ngeflow. No, jangan diikuti. Lawan dengan perkataan profetik, lawan dengan doa. Perkatakan, nubuatkan saudaraku. Segera berlalu. Lah kalau tidak ada anak-anak Tuhan yang bangkit untuk berdoa, ini mau kapan selesai? Doakan mulai perkatakan hal yang positif saudaraku. Tuhan bawa damai sejahtera atas Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan yang ada. Tuhan mampukan supaya presiden beserta dengan seluruh jajaran menangani dengan baik. Daripada terus menjelek-jelekkan. Yang berikutnya saudaraku, ada serangan yang kedua yang harus kita lakukan. Bukan hanya secara spirit. Tapi serangan yang kedua secara jasmani. Secara jasmani gimana saudara? Gembala sidang kita sudah mengingatkan. Ada hal-hal di gereja kita ini yang kita lakukan.
Apa yang kita lakukan? Salah satunya, hal sederhana. Kita mengganti salam jabat tangan dengan salam kasih keluarga Allah. Pastor, saya tidak takut. Itu budaya bangsa Indonesia. Saya tidak mau itu dihapus. Saudaraku, yang namanya salam, itu kan artinya salam. Salam saudara mau jabat tangan bagus, salam saudara mau begini bagus, salam mau begini. Kan yang penting salam toh. Maksudnya salam kan. Terus kenapa sih sampai dipertahankan mati-matian? Berikutnya lagi apa saudaraku? Banyak-banyak cuci tangan. Saya jadi perwakilan Kemenkes saudaraku. Kita itu harus bergerak dalam roh tapi enggak ngeroh. Saya tanya, Pastor, saya percaya perlindungan Tuhan. Saya tanya, saudara tadi datang ke sini naik mobil enggak? Naik sepeda motor enggak? Yang naik mobil dan sepeda motor, kuncinya ditaruh di dalam mobil apa dibawa? Pintunya ditutup apa dibuka lebar? Sudah dibuka, kuncinya masukin dalam biar diambil sekalian saudaraku. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Tetap berhikmat. Kalau saudara sedang enggak enak badan, hormati orang yang lain, gunakan masker. Jangan enggak enak badan, biarin, suka-suka saya. Loh ya jangan saudaraku. Enak aja saudara. Pakai masker, ngerti orang di kiri kanan saudara. Perhatikan mereka juga. Di gereja kita juga mengadakan yang kedua. Kita rubah. Perjamuan kudus kemarin sudah dirubah. Tidak diedarkan. Tapi saudara ambil di depan. Pastor, enggak sakral. Susah saudaraku. Yang berikutnya lagi saudaraku. Ini yang gerakan yang akan kita lakukan berikutnya saudara. Kita ganti persembahan kita dengan online, persembahan online saudara. Jadi kita ikuti ya saudaraku ya. Pastor, saya kepingin tetap angkat amplop persembahan. Ya enggak apa-apa, besok angkat aja amplopnya saudaraku. Persembahannya ditransfer saudara. Enggak, maksud saya bagaimana saudaraku? Bukan apa-apa. Dengan saudara online transfer ini jauh lebih bersih. Lebih higienis. Teman-teman yang menghitung persembahan keuangan itu kan juga kita harus memahami mereka juga saudaraku. Setuju saudaraku? Kita semua saling menjaga satu dengan yang lain, amin. Saudara tetap jangan di rumah tidur-tiduran aja. Ikut streaming online kenapa saudaraku? Kapanpun saudara ada di rumah dan tidak bisa mengikuti saudara, pastikan jangan hanya tiduran. Jangan hanya santai-santai, tapi ikuti kegerakan terus di gereja kita, bangun iman roh kita. Amin. Diberkati oleh Tuhan saudara. Amin. Pada saat engkau menabur, firman Tuhan berkata tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Tuaian itu jadi bagianmu. Amin. Kalau engkau tidak menjadi lelah, engkau menuai dengan bersorak-sorai. Diberkati setiap tangan yang memberi, Ya Yesus. apa yang diperbuatnya menjadi berhasil. Dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa kita bersama katakan, amin, amin.